minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima takarrara ulima annal khitab al-wad'i hukmun syar'iyyun muta'arafun wa huwa ma ikhtarahu Ibnu Hajib khilafan lima jara alaihi al-aslu ila wa bima takarrara, dan sabit dengan barang yang telah tetap ianya barang. Ulima dimaklumkan orang anna khitab al-wad'i, akan bahawa sesungguh khitab wad'i hukmun syar'iyyun muta'arafun, itu hukum yang bangsa syariat, muta'arafun lagi yang dita'arif, lagi yang dita'arifkan. Ini ke tunggu kalian pegah yang gekun dengan hukum yang getarif di antara ulama usul, yaitu khitabullah, khitab Allah yang berkaitan adakala dengan perbuatan mukallaf, adakala dengan yang lebih umum daripada perbuatan mukallaf, nisbah wada. Kau kali kan? Wa bima takarrara, dan dengan barang yang telah tetap ianya barang. Toh barang yang telah tetap, yaitu yang gelebih di atas asal. Toh gelebih di atas asal. Kun imma bi'a'amen. Wa imma bi'a'amen. Nyan imma bi'a'amen, nyan adalah atas gelebih di atas, atas gelebih di atas asal. Kaile nyan atas lebih di atas asal wataikun imma bi'amen ilah, berarti dengan barang yang tetapnya dimaklumkan yang bahawa khitab wad'i nya merupakan hukum, juga hukum syariat, hukum yang bangsa syariat yang ditarif, yang ditarifkan. Kalau kita arif kibankan hukum wad'i al-khitabul waridu bikauni syai'i sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Wa huwa, dan bermula dianya barang ataupun barang yang tak tetap juga. Wawa, dan bermula dianya barang yang telah tetap itu dimaklumkan mana-mananya ma ikhtarahu Ibnu Hajib, itu barang yang telah memilih akannya barang oleh Ibnu Hajib khilafan lima jara alaihil aslu, hak keadaan pendapat itu khilaf bagi barang yang berlaku datinya barang oleh asal. Jadi kepegah lika dimaklumkan khitab wad'inya merupakan hukum yang bangsa syariat yang ditarifkan. Nyan ya pegah khitab wad'inya hukum syariat yang ditarifkan, nyan adalah pendapat yang kagak pilih oleh Ibnu Hajib. Tapi pendapatnya khilaf oleh Tunku Asal. Khilaf bagi barang yang berjalan ataupun berlaku artinya oleh Tunku Asal. Yang wadzalika, dan bermula demikian. Tak demikian. Ya pegah khitab wad'i dan hukum syar'i. Kalau kan? Dan bermula demikian khitab wad'i itu hukum syar'i. Pakon. Alasan. Pakon. Li'annahu, karena bahawasanya hal wasan ataupun hukum khitab wad'i itu la yu'lamu, itu tidak dimaklumkan, tidak diketahuikan akan ia khitab wad'i illa biwad'i syar'i, kecuali dengan wada' syariat, wada' syara'. Kal khitab taklifi, sama seperti khitab taklifi. Ya. Pakan tungku khitab wad'inya merupakan hukum syar'i. Pakan. Konyonya ini kan? Benda khitab wad'inya adalah hukum yang bangsa syara'. Pakan khitab wad'inya merupakan hukum yang bangsa syara'. Pakan. Karena khitab wad'i
khitab wad'i hana didapatkan, hana diketahuikan, hana tertipu melainkan dengan wada' syarak. Jadi baru-baru tertipu lagi tanya berarti khitab wad'i juga pengaruhnya dengan wada' syarak. Memang kak wada' le syarak. Karena terjadi khitab wad'inya juga berkaitan dengan hukum taklifi, khitab taklifi. Makanya aku pegah, berarti khitab wad'inya juga hukum syarak. Bahkan khitab wad'i hukum syarak. Karena khitab wad'inya tidak dapat diketahui, tidak ada dia, melainkan dengan wada' syarak. Sama seperti khitab taklifi. So wada' khitab taklifi syarak. Khitab wad'i juga wada' syarak. Bahkan dikatakan orang qila, bahkan dikatakan orang qila innahu la hajata li dzikrihi, bahawa sesungguhnya khitab wad'i la hajata li dzikri, itu tidak jenis hajat, itu tidak jenis kebutuhan bagi sebutnya khitab wad'i, bagi sebutnya khitab wad'i. Bahkan li'annahu, karena bahawa sesungguhnya khitab wad'i dakhilun fil iqtida' wa takhir, itu masuk ianya khitab wad'i pada iqtida' dan takhir, pada iqtida' dan takhir. Bahkan idla makna likaunid dawali, karena tidak jenis makna bagi keadaan tergelincir matahari, itu sebab bagi wujud zuhur illa ijabuha indahu, kecuali mewajibkannya zuhur di ketika tergelincir matahari, ketika tergelincir matahari. Kecuali mewajibkannya zuhur di ketika tergelincir matahari. Wala likauni taharah, dan tidak jenis makna bagi keadaan taharah, syartan itu syarat, liiqdami alal bai', bagi mendahulukan di atas bai', bagi mendahulukan di atas bai', illa ibahatul iqdam indaha, kecuali membolehkan mendahulukan indaha kecuali membolehkan mendahulukan indaha di ketikanya taharah. Wa tahrimuhu, dan itu haramnya dahulu indah faqdiha, di ketika tiadanya taharah, dan haram dahulu di ketika tiadanya taharah ataupun fakirnya taharah. Ino pakan khitab wad'i itabanglah hukum syarak, karena hana dimaklumkan khitab wad'i melainkan dengan wada' syarak. Ini sama lagi khitab taklifi. Bahkan naurunkan menurut sebagian ulama, yang khitab wad'i hana pun pegah ilikut kena agak sebutnya imma bi'amin min fi'lil mukallaf wada'an. Kebegah leganya bahkan hana pula sebut yang khitab wad'i. Hana pula sebut khitab wad'i. Apakah hana pula sebut? Karena khitab wad'i juga itamang dalam iqtida' dan takhir. Berarti sama dengan kena ilikut iqtida', imma bi fi'lil mukallaf, iqtida' iqtida'an atau takhiran. Kita mau kenal ke berapa yang sebut mah? Kita mau kenal apa yang sebut lo? Maka bagaimana kita mau kenal? Gimana kita mau kenal? Gepegah. Karena hana alasan, hana ilat bagi keadaan zawal ke sebab bagi wajib zuhur. Sebabnya buta khitab wad'i. Hana alasan bagi keadaan zawal ke sebab bagi wajib zuhur, kecuali wajibnya zuhur di ketika zawal. Pajan wajib kembali lahorku di ketika zawal. Jadi gepu wajib semua yang lahor oleh Allah di ketika zawal.
So khitabnya syarat. Wajib hukum taklifi. Gepu wajib sebenarnya di ketika zawal. Makanya zawalnya dirke sebab bagi wajib lohor. Bagi wajib lohor sama dengan halwa ya, iktidak. Tuntutan wajib. Walaupun kena secara wada' bunuh, yang adalah sebab. Sebab. Tergelincir matahari merupakan sebab bagi wajib zuhur. Pakan juga sebab bagi wajib zuhur. Karena gepu wajib zuhur di ketika tergelincir matahari. Sama dengan kembali lagi kepada iktidak. Makanya sebagian ulamanya Hanafilah sebut yang kita ini jika kita mula iktidak ini. Menancit hana alasan bagi keadaan taharah bersih juga syarat. Juga syarat bagi mendahulukan datu baik. Kaya kan? Hana disyaratkan bukan tidak ada alasan bagi keadaan taharah itu syarat. Bagi mendahulukan datu baik, datu jual beli. Kecuali membolehkan dahulu di ketika taharah. Jadi muyo takalan nyoho kembali kepada dua. Tahu pada dua, kepada takhir dan iktidak. Tahu pada takhir dan iktidak. Tahu atai gekun. Hana alasan bagi keadaan taharah juga syarat bagi dahulu datu jual beli kecuali membolehkan dahulu di ketikanya taharah. Dan juga kecuali mengharamkannya dahulu di ketika tiada taharah. Sama dengan sabah ba'd tahrimuhu kembali kepada iktidak, sabah tu kembali kepada takhir ibahah. Boleh. Nampak boleh? Jadi istilah haji menyokun kinyo nyop mantang kaitan dengan hukum mendum kedeh dengan hukum taklif. Sehingga dia itu apakah menjadi sebab, apakah menjadi syarat, apakah menjadi mani. Mandum nak kaitan kedeh dengan iktidak dan takhir. Wakilah dan dikatakan orang innahu laisa bihukmin hakikatan, bahawa sesungguhnya khitab wad'i itu tiada yang khitab wad'i itu dengan hukum hakikatan pada hakikat. Ya. Fakat li'annahu laisa bi'insya, karena bahawasanya khitab wad'i itu tiada yang khitab wad'i dengan insya. Bal khabarun, akan tetapi dianya itu khabar antara tubi asari hadil umuri alaiha. Itu khabar daripada menertibkan asar ini segala urusan alaiha di atasnya, ini urusan. Menyokunki lain menurut ulama lain. Nyan kitab wad'i nyan hana gukun dengan hukum bahakikat. Hana gukun dengan hukum bahakikat. Maka hana gupunan berarti urusan-urusan yang menyangkut dengan kitab wad'i kepada hukum. Yang menurut ulamanya. Kan? Hana gupunan berarti sebab penuh. Lagi contoh penuh, tergelincir matahari menjadi sebab bagi wajib zuhur. Dan sebabnya. Sebabnya nak gukun kepada hukum, hana bahakikat. Dia hana gupunan dengan hukum. Hana gupunan dengan hukum bahakikat. Berarti menjawab majaz baru jadi benar hukum. Pakan li'annahu laisa bi'insya. Karena nyan hana itamu la insya. Nampak? Karena khitab wad'i tidak ada ayat dengan insya. Kan insya. Kan langsung berarti ge khitab secara insya. Makanya khitab wad'i yang kita ada ini itulah dengan keadaan sesuatu itu menjadi sebab syarat manik sahih dan fasid nyan kan di atas jalan insya. Sedangkan yang pada hakikat, yang hukum yang ta'rif pak likut di sisi ulama usul, khitab Allah Ta'ala yang takluk dengan perbuatan mukallaf nyan adalah insya. Nyan tidak insya. Iktidak dan takhir. Berarti insya. Pasti. Ya.
Sedangkan khitab wad'i khabar. Yang menurutnya berarti khabar yang ditertibkan di atas asaril hadhil umur. Asarnya buta bekasan. Bekasan ini segala urusan di atasnya. Berarti yang ditertibkan yang ditertibkan ini urusan di atasnya atau khitab taklifi yang ditertibkan di atasnya lo. Kena tu. Makanya wajib tu bayar luhu. Takkan dengan sebab dakwah. Berarti hak tertibkan ni dia ada hukum taklifi ke dia. Makanya kena dia hanya itu khabar yang ditertibkan asal. Mana asal berbekasan. Bekasan ini segala urusan di artinya. Kan langsung hukum. Ya. Qala Barmawi, berkata oleh Barmawi, walaysa li hadzal khilaf kabirun faedah. Hanya ikutnya. Dan tiadalah bagi ini khilaf itu besar faedah. Bal huwa khilaful lafdiyun. Bal akan tetapi dianya khilaf itu khilaf yang bangsa lafaz. Nya kena ku bermain meno. Nya khilafiyah hanya yang pegahkan hukum dengan hukum nyan kan hana faedah ya. Tiadalah itu besar faedah. Hana tak faedah yang khilaf-khilaf nya. Pucit nyan adalah khilaf lafzi, khilaf bakun tagai, khilaf lafaz. Sama. Lafaz tagai. Kengka nyai gaya. Hana faedah dia tak ada pegahkan hukum bukan yang penting mesti je. Kaya kan? Mesti tak ke mana? Khitab buat ini kan hukum dia pegah. Mesti dah cak pendapat yang keduanya kaya kan? Kan hukum. Man ada kan hukum dah mesti pebut. Dah mesti benar je. Untuk wajib tu lalu nak mesti benar tawal. Mesti. Ada kan hukum pakan lah. Yang penting kan tawal lagi. Jika sebab bagi wajib tu. Adakan hukum, kan dapenan hukum. Nah mesti je benar kan? Kena je. Makanya aku pegah. Nyan berarti tiadalah ini khilaf. Bagi ini khilaf itu besar faedah. Hana ada faedah ya. Khilafnya. Kita baca punya khilaf lafzi tagai. Khilaf lafzi. Khilaf lafaz tagai. Bak bohnan. Bakun tagai khilaf. Wa idza sabata anal hukma. Dan apabila telah sebutlah ataupun tetaplah bahawa hukum itu khitab Allah, dan apabila telah tetaplah bahawa hukum itu khitab Allah, fala idraku hukmun illa minallah, maka tidak diperdapatkan akan hukum kecuali daripada Allah. Punya seandainya berarti lamatan ikut yang gekun dengan hukum adalah khitab Allah. Punya kalau nak ketetapan berarti hukumnya khitab Allah, maka hana tak mendapatkan hukum kecuali daripada Allah. Hukum berarti hanya daripada Allah. Hana hukum bagi manusia. Tetap hukum pada Allah. Cuma terjadi hukumnya buat manusia akibat kadang-kadang kepuasan dia Allah. Bukan Allah, hati Allah, hati orang soleh yang beri minkum tu. Macam-macam tu kita hati manusia oleh Allah. Berarti nak perintah Allah. Kemudian fala drikul aklu, maka tidak memperdapatkan oleh akal akan suatu daripada barang yang sagi datang an mu'tazilah, daripada mu'tazilah yang diibaratkan untuk sebahagiannya hukum dengan hasan kabeh, dengan makna sagi datang alal asar dan asar. Maka kemudian nunggu leakai kita yo hana rumpok sesuatu ibak barang yang akan kepegah ukur, yang mana barangnya adalah atas dipegah oleh mu'tazilah. Jadi pegah yang mu'tazilah itu yang diibaratkan untuk sebahagiannya hukum, putar ke ibarat itu itu dengan hasan, hukum hasan, hukum kabeh, dengan makna sagi datang alal asar. Jadi itu mu'tazilah jinnah lagi kan. Betul kan? Jadi di sebagian mu'tazilah berarti nak pegah hukum, tahu hukum. Jadi itu kujuka lah akan jelas. Tinang itu ibarat dengan hasan, hukum kabeh. Jadi hanaruh. Kajian Allah alam sawab.